Renungan Harian Katolik, Sabtu 27 Agustus 2022. Bermegah di dalam Tuhan, bertanggung jawab mengembangkan talenta untuk Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kalian yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun apa yang bodoh di mata dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang bermegah diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kalian berada di dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut, dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau, hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya
uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku, aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Bermegah di dalam Tuhan. Jemaat Korintus yang dipilih Allah. Paulus mengingatkan, menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara jemaat Korintus yang hebat, cerdik maupun pandai. Namun justru merekalah yang dipilih Allah untuk membuat malu orang-orang yang merasa bijak dan pandai karena memakai hikmat dunia. Allah tidak ingin oleh karena kepintaran dan kehebatan manusia menjadi sombong, bermegah diri di hadapan Allah dan manusia lainnya. Orang-orang sombong pada akhirnya akan tunduk malu, justru di hadapan orang-orang lemah. Jadi kita dilarang bermegah untuk diri sendiri, melainkan bermegah di dalam Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan. Hikmat Kristus. Kita orang yang percaya mengarahkan hati dan menjalani hidup di dalam Yesus Kristus. Dialah yang menjadi hikmat bagi kita. Jadi hikmat Kristus yang kita pegang, bukan hikmat dunia. Kita boleh dianggap bodoh oleh orang-orang yang memegang hikmat dunia. Namun Yesus Kristus sendirilah yang akan membenarkan dan menguduskan kita di hadapan Allah Bapa. Renungan bacaan Injil. Bertanggung jawab mengembangkan talenta untuk Tuhan. Perumpamaan talenta yang dipercayakan. Saat sang tuan akan pergi dalam kurun waktu yang lama, ia memanggil 3 hambanya dan menyerahkan kepada mereka masing-masing sejumlah talenta yang berbeda. Ada yang mendapat 5, ada yang mendapat 2, dan ada yang mendapat 1 talenta. Sang tuan menyerahkan talenta-talenta itu karena ia berkeinginan agar hamba-hambanya mengupayakan apa yang diterimanya untuk dikaryakan, agar dapat berkembang berlipat ganda. Suatu saat nanti, ia pasti datang kembali untuk mengadakan perhitungan dan menuntut pertanggungjawaban atas talenta-talenta yang telah dipercayakannya. Potensi berbeda dituntut hal yang sama. Setiap dari kita telah dipercayakan talenta masing-masing dari Tuhan. Setiap orang dipercayakan potensi yang berbeda, tetapi dituntut hal yang sama, yaitu bertanggung jawab memakai dan mengembangkan talenta itu untuk berkarya bagi Tuhan. Kita harus berusaha melaksanakan tanggung jawab itu. Tuhan sangat menghargai jerih payah kita. Akan tiba saatnya kita diberikan hak masuk ke dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Maka kita jangan memiliki sikap seperti hamba yang ketiga. Hamba itu menyia-nyiakan kepercayaan, menanggapi pemberian tuannya dengan sikap yang salah, dan mencurigai tuannya. Ia bahkan menuduh sang tuan kejam dan jahat untuk menutupi kesalahannya. Marilah kita gunakan dan kembangkan kemampuan kita dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mempercayakan talenta unik di setiap pribadi kami. Kami mau bertanggung jawab
memakai dan mengembangkan talenta itu untuk karya keselamatanmu. Sekiranya segala kemampuan dan semua yang ada di dalam diri kami dapat berkembang, menjadi alatmu dan menjadi berkat buat orang lain. Amin.